Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita lanjutkan tafsir maudhu'i bidirayah. Insyaallah hari ini akan menjelaskan surat Al-Kahfi nomor 18, ayatnya yang 83 sampai 99. Hadirin rahimakumullah, kalau judul teksnya memang di sini menjelaskan tentang kisah Dzulqarnain, itu disebut ada sabab dan musabab atau sabab akibat. Ini judul teksnya. Sababnya Dzulqarnain menempuh satu jalan, kemudian dari jalan-jalan itu Allah berikan jawabannya. Di sini ada kalimat 3 kali menempuh jalan atau sabab, tetapi mendapat 4 jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya keuntungan dari Allah akan lebih banyak dan besar daripada usaha manusia. Nah, kemudian konteksnya judulnya adalah ada asap karena ada api. Apa itu maksudnya? Ada asap karena ada api. Kita belajar dulu di SD, SMP, SMA, itu ada sebut hukum kausalitas, sebab akibat. Di dunia ini Pak, saya belajar sejak S0 sampai S3, itu sebab akibat. Kalau sabab diusahakannya baik, akibatnya baik. Kalau sabab jelek, maka akibatnya jelek. Itu di Al-Quran, ahsantum ahsantum. Kalau kamu berbuat baik, pasti akibatnya baik. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat jahat dan jelek, pasti akibatnya jelek. Makanya wal akibatul lil muttaqin, ujung akibat bagi orang takwa surga, tapi akibat bagi orang yang berbuat zalim neraka. Jadi sekira ini hidup. Jadi kita harus memahami tadi hukum kausalitas atau disebut sebab akibat. Apa itu hukum kausalitas? Hukum kausalitas adalah hukum destruktif yang menegaskan hubungan diperlukannya ada 2 jenis peristiwa. Diperlukannya ada 2 jenis peristiwa. Yang satu adalah sabab, yang satu lagi adalah akibat. Dalam bahasa Arab musabbab. Di dalam ilmu logika saintifik itu dijelaskan bahwa sebab akibat itu adalah 2 jenis hubungan yang berbeda. Satu disebut kausalitas, yang satu lagi disebut causal interest. Ini tergantung rumusnya. Kalau merumuskannya salah, itu akalnya tidak normal. Sebab hukum alam ini sudah benar. Kalau merumuskannya benar, benar. Sebab hukum alam sudah benar. Seperti menghitung, kalau 1 dengan 1 2. Gak ada yang bilang 3. Dan seterusnya. Hukum alam ini sudah benar. Turun ke bawah, naik ke atas. Makanya tadi ada asap karena ada api. Cuman memang kalau dibalik secara hukum logika, tidak semua api memang berasap. Tetapi kalau yang nama asap pasti dari api. Bahkan api bukan hanya muncul asap, bisa muncul terbakar. Tergantung proses apinya diapakan. Contohnya apa? Contohnya misalnya Bapak sekarang sholat. Sholat itu kan sahnya, sholat ada syarat. Salah satu syarat sah sholat, semuanya kan 8. Itu adalah berwudu atau suci dari hadas. Maka sah sholatnya. Bukan hanya wudu salah sah sholat. Ada muslim, menghadap kiblat, bacaannya sholat. Dan salah satu syarat kalau tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Makanya definisi usul fikih, idan tabasartu intapal masrutu. Kalau syarat tidak ada, musababnya tidak ada. Kalau batal wudunya, sholatnya tidak ada. Jadi kalau ada orang yang ingin tahu tentang kenapa ini sholat batal, bukan hanya satu aspek, tapi banyak aspek. Tetapi tidak mungkin orang banyak aspek kalau satu aspek ditinggalkan. Rukun sholat ada 8. Jadi Bapak kalau ada imam batal, itu harus dilihat kenapa batalnya. Apa batal bacaannya kurang benar atau punya hadas.
Kalau sedang sholat kemudian maaf keluar angin, itu batal namanya. Maka yang batal bukan hanya wudunya, sholatnya juga batal. Persoalannya begini, ada satu orang, saya tidak menafikan ilmunya, pasti tinggi dia, yaitu ketua MKMK. Saya mungkin lemah, tetapi saya gak ngerti. Otak saya diputar, saya gak ngerti. Sebab ini tidak sesuai dengan hukum kausalitas. Di Mahkamah Konstitusi, itu artinya ada pelanggaran. Karena dia salah memutuskan, ada pelanggaran etik. Tetapi yang melanggar etik itu banyak faktor. Kalau kita lihat seperti sholat banyak yang membatalkan, salah satu faktornya itu kode etik dilanggar karena ada yang harusnya 40 tahun jadi calon wakil atau presiden, maka kemudian ditetapkan 35 tahun, berarti sama dengan batal wudunya. Jadi yang diputuskan sebetulnya oleh orang yang ketika memang batal bukannya sholatnya. Sebab harus sholatnya saja dibatalkan, dia bisa saja nanti sholat lagi pakai tidak wudu. Makanya yang harus jujur adalah kenapa itu batal wudunya, bukan kenapa batal sholatnya. Itu logika namanya. Kalau hanya orang melihat asap, pasti berpikirnya ini di mana api, apalagi kebakaran. Cuman menyelesaikan masalah asap dengan kebakaran, tidak boleh hanya asapnya, harus dengan apa? Apinya. Pak, kalau ada kebakaran, ada api membakar, saya yakin pemadam kebakaran sumber apinya yang dipadamkan, bukan asapnya. Kalau asapnya saya nggak bisa, harus api. Makanya saya juga contoh kedua, karena saya petani. Kalau ada orang di sawah atau di kebun, ada ilalang tumbuh, kan nggak boleh mengganggu tanaman, rusak tanaman kalau ada ilalang, maka harus dihabiskan ilalangnya. Pertama dengan arit atau curilit, dibuang. Kalau tumbuh lagi, itu bisa dibakar. Udah dibakar masih tumbuh lagi, maka bapak yang cerdas harus dicari sumber masalahnya, ini ilalang dari mana. Sumber masalah ilalang ada akarnya. Kalau di arit sudah timbul terus, dibakar, maka bapak harus cari garpu, dibongkar itu ilalang akarnya, pasti tidak tumbuh lagi. Apa yang beda saya? Ya banyak kok. Dan kalau berdebat ya harus beda memang. Kalau harus sama semua, kan otaknya juga beda. Memang cipta Allah sama semua, tapi perbedaan sudah sejak lama. Malaikat saja berbeda satu sama lain. Para mujtahid berbeda. Kemarin saya ketemu turunnya Hasyim Asy'ari. Kenapa? Ternyata ketika mau mengeluarkan resolusi jihad itu berbeda pendapat. Tetapi Hasyim Asy'ari mengambil dikeluarkan resolusi jihad jadi fatwa jihad, selesai. Begitu ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat jangan dilarang. Kena haknya sendiri, tergantung otaknya dan melihat kacamatanya. Saya lihat contoh. Kalau sekarang kambing, Pak, ada rumputnya hijau. Pakai kacamata yang putih tetap hijau. Tapi kalau ada seorang mau nipu kambing supaya hijau, padahal rumputnya sudah kering, sudah kuning, dipakai kacamata hijau. Yang dosa bukan kambing, Pak. Dia memang senangnya rumput hijau. Yang salah pengambalannya. Kenapa dipakai kacamata hijau? Kambingnya pasti kalau rumputnya hijau dimakan terus, meskipun mungkin bermasalah nantinya. Ini contoh saja. Jadi sebetulnya tergantung kacamatanya, supaya ini kambing makan rumput padahal rumputnya sudah kuning. Di Quran itu banyak, Pak, di hadis yang rumusnya nih, hadis rumusnya nih yang benar nih. Iyyakum wal kidba, hendaklah kamu menjaga dari dusta. Fa inal kidba yahdi ilal fujur. Berbuat dusta, berbuat bohong, berbuat manipulasi data, itu bisa berbuat jahat atau zalim. Wal fujur yahdi ilan nar, berbuat jahat dan zalim bisa masuk neraka. Itu benar umurnya, Pak. Sebab yang namanya berdusta itu jahat. Tidak ada yang berdusta nggak jahat. Tidak, semua berdusta pasti jahat. Dan kalau jahat pasti masuk neraka. Itu rumus benar. Yang kedua, haruslah kamu berbuat jujur. Sebab jujur yahdi ilal birri. Jujur itu bisa berbuat baik. Wal biru yahdi ilal jannah. Kalau berbuat baik ke surga. Itu rumusnya benar. Kalau dirumuskannya sekarang
berbuat jahat bakal mendapat kebaikan dan kebaikan ke surga. Itu bukan rumusnya yang kedua, ketiga salah. Rumus pertama yang salah. Salah rumus pertamanya. Kenapa itu berbuat dusta menjadi baik dan baik ke surga? Itu yang perlu dirumuskan. Pertama. Yang pertama yang harus dirumuskan, bukan yang kedua. Apa yang rumus pertama? Dulu ketika membuat calon, jangan pakai alasan begini. Udahlah, kalau sudah diputusan MK, karena ini sudah melanggar etik, itu mah urusan pemilu, lain lagi urusan. Nggak bisa. Itu mah urusan pemilu, mah itu masalah yang senang pilih, yang nggak senang jangan. Ini yang harus dirumuskan yang pertama dulu, baru benar pikirnya. Sebab tadi hadis juga mengatakan begitu. Kalau benar, baik. Kalau baik ke surga. Rumusnya begitu. Kalau curang, atau kalau tadi bohong, kalau curang ke neraka. Jangan dibalik rumusnya. Karena rumusnya salah jadi benar. Dan saya tidak ada kepentingan untuk yang lain. Tapi kepentingan saya memberi informasi kepada masyarakat berdasarkan Al-Quran. Yaitu dalam surat Kahfi, Al-Quran. Coba lihat ayatnya. Coba. Yas'alunaka dzul qarnain. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad tentang dzul qarnain. Kul sa'atlu alaikum dzikra. Baru ada jawaban. Kalau tidak ada pertanyaan, gak ada jawaban. Ini kan namanya, kalau di dalam ilmu tafsir ada asbab nuzul. Asbab nuzul itu pak sebab turunnya ayat. Dua di dalam hadis ada asbab wurud, sabab terjadinya hadis. Rasulullah kalau mau menjawab itu ada sabab sahabat bertanya. Misalnya, ayul amal abdol. Kata sahabat kepada Rasul, mana amal yang paling utama? Itu kan dilihat situasi. Ada yang mengatakan sholat di awal waktu, itu pertama, yang utama. Ada yang mengatakan jihad fisabilillah. Jadi tergantung situasi, karena pertanyaannya orangnya yang berbeda. Itu namanya burun. Sekarang sabab asbab nuzul, ketika ada sabab turun terjadi, itu namanya peristiwa. Itu harus ada jawaban. Jawaban yang benar ada dari Quran. Misalnya Pak, bagaimana hukumnya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli? Menurut saya wajib. Kenapa? Karena 2022 itu tidak asli. Yang asli itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus. Itu yang asli. Misalnya, Bapak lihat, kan pernah sama saya dulu SR. Yang saya lihat nih Pak, itu calon presiden dan wakil, satu pribumi dan kedua muslim. Begitu dia amandemen, hilang muslimnya. Udah selesai hilang muslim, yang ketiga juga bukan hanya pribumi, boleh yang berwarga negara. Itu kan tambah repot. Kalau calon presiden sekarang berwarga negara, meskipun orang barat, orang timur, orang kulon, orang kidul, orang mana, kan bisa kena warga negara, punya KTP. Dulu tidak, harus asli. Dan kedua muslim. Sekarang kan bukan hanya muslim, mungkin kalau muslim masih ada aturan ya. Tapi kalau kembali kepada tadi yang sesungguhnya, sudah pantas kok rakyat Indonesia dipimpin oleh orang Indonesia, bahasa Indonesia muslim, karena mayoritas kan sudah benar. Kenapa dirubah? Tanggung jawab dulu yang merubah. Kenapa dirubah? Nah, itu saya kira begitu. Nah, kemarin saya sampaikan ketika dialog orang yang membicarakan tentang Undang-Undang Dasar, maka saya bilang begini, al aslu qawiyun, yang asal itu adalah kuat, wal hadisu, sedangkan yang baru adalah mutaghayyirun, berubah. Jadi kalau memang berubah kena baru, maka harus kembali ke asal. Kalau pakai hukum Islam, selalu Al-Imran 199, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau selalu berselisih, kembali kepada Allah dan Rasul. Saya sampaikan, negara kita bukan negara Islam, tapi negara Pancasila. Kembali kepada Undang-Undang Dasar yang ada di Pancasilanya. Kan benar itu. Jangan yang baru, sebab selalu berubah. Kapan berhentinya untuk merubah undang-undang dan kapan dipakainya? Dan tidak akan menyelesaikan masalah, sebab ada politik interest, artinya ada kepentingan. Itu yang berbahaya. Itu yang tidak boleh. Kalau ada kepentingan, misalnya Pak RT mau jadi seluruh RT, kalau mau berhenti harus ada PLT. Kalau tidak ikut aturan camat membuat PLT, itu karena ada kepentingan. Itu gak bisa. Dari dulu RT mah tidak pernah ada PLT. Saya udah ibarat memungnya dari RT. Saya kira persoalannya harus jelas. Bapak harus paham. Ini bukan kaji politik, tapi nggak bener kan harus salah politik. Nggak bener kan harus salah berpolitik.
Nah, sekarang apa namanya tagnya dulu, lihat Pak. Saya bilang tadi, coba lihat ayatnya. Inna makanna lahu fil ardi. Allah berfirman, kami memberikan kedudukan tertinggi kepada Dzulqarnain. Itu di muka bumi, wa atainahu min kulli shay'in sababa, dan kami berikan sabab, jalan untuk Dzulqarnain menempuh yang dituju, menempuh yang dimaksud. Jadi diberi jalan, diberi sabab. Jadi di dalam Al-Quran ini Pak, ada 4 di sini. Pertama, Al-Quran menjawab tentang pertanyaan orang-orang musyrik. Jadi sabab nuzulnya dijawab oleh Al-Quran. Bahwa apa isinya? Dzulqarnain adalah manusia yang mulia dan punya kedudukan hebat. Ada yang mengatakan nabi, ada yang bukan nabi. Nah, kalau dikatakan nabi di sini kena ada qala ya Dzulqarnain. Wahai Dzulqarnain, menurut para mufasir, Dzulqarnain itu nabi karena disebut di Quran. Itu satu. Ini tagnya. Kemudian ada yang mengatakan bukan nabi, itu hanya waliullah. Saya kira jangan pokoknya nabi mau waliullah mau raja, Dzulqarnain disebut di Quran. Satu ya. Dan yang kedua, Allah menjelaskan tentang hasil sabab yang ditempuh oleh Dzulqarnain. Di sini ada 4. Pertama, Dzulqarnain pergi yaitu ke arah barat sampai ke pantai Afrika, itu sebelah barat yang mengarah ke laut Atlantik. Itulah Dzulqarnain pernah di situ sampai maghrib syamsi, tempat terbenam matahari. Di situ dijelaskan di sini tagrubu fi hamiyah, melihat bahwa terbenam matahari itu masuk kepada apa maksudnya berlumpur. Ini juga diucapkan oleh ahli tafsir. Artinya karena memang kelihatan di sana itu seperti tanah yang lumpur begitu kelihatannya. Ini yang pertama. Tetapi yang jelas bahwa Dzulqarnain melihat warnanya hitam berlumpur, hamiatin itu. Apa artinya? Kelihatan warnanya hitam yang berlumpur di sini. Ini menunjukkan bahwa betul-betul ada di sebelah barat. Tetapi di sini yang ditemukan adalah menemukan satu kaum tidak beragama. Nah, menghadapi kaum tidak beragama di sini ada 2. Satu, wahai Dzulqarnain, apakah mau siksa nih orang? Silahkan, karena mereka tidak beragama tauhid. Dan atau mereka diberi tata hitam husna, diberikan ajaran yang baik, yaitu akhlak yang baik, akidah yang baik, sehingga mereka menjadi baik masuk surga. Lihat pada ayat 89, summa atba sababa. Atba sababa ini Dzulqarnain sampai kepada hatta idza balagomatnya samsi, yaitu ke arah terbitnya matahari, yaitu ke sebelah timur. Di dalam sejarahnya sampai ke sekitar daerah di Tiongkok. Di situ apa yang ditemukan? Ditemukan adalah manusia-manusia yang minusitro, tidak berpakaian, tidak telanjang, dan matahari menyinari mereka, tetapi hidupnya adalah di dalam gua atau di bawah tanah. Jadi meskipun mereka tidak punya baju, tapi tidak disengat matahari, tapi hidup. Ini di sebelah timur. Ini Dzulqarnain menemukan kaum itu. Yang ketiga, yaitu menjumpai segolongan manusia yang bahasanya tidak dimengerti. Di sini layak kau kaula, hampir saja tidak mengerti satu sama lain. Tetapi artinya apa? Karena berpikirnya sederhana, makannya juga sederhana, hidupnya sederhana. Keempat itu apa yang ditanyakan oleh mereka, orang yang tadi sederhana? Ya, mereka ini manusia ini mendapat suatu kegelisahan. Mereka ingin tenang tapi belum, ingin sejahtera belum, ingin aman juga belum. Kenapa? Karena ada yang mengganggu, yaitu Ya'juj dan Ma'juj di sini. Ya, Ya'juj dan Ma'juj yang mengganggu mereka. Ya'juj dan Ma'juj ini ternyata kalau kita lihat sejarah dulu, itu adalah bangsa Mongol dan bangsa Tartar, di mana minggu lalu saya sampaikan, itulah yang mengalahkan dulu menurut mereka sejarah peradaban Islam. Islam pernah dikalahkan oleh Tartar dan Mongol. Ini Ya'juj Ma'juj menurut para sejarah. Dulu itu adanya di Asia Tengah. Diminta oleh mereka yang tadi diganggu oleh Ya'juj Ma'juj itu supaya membuat benteng besar. Lalu mereka mengatakan, kami akan memberikan upah. Apa bahasanya di sini? Coba lihat. Hal naj'alulaka kharajan an taj'ala baina wa sadda.
kami akan beri imbalan kalau engkau Dzulqarnain membuat benteng yang kuat, yang besar, untuk supaya tidak diganggu oleh Ya'juj Ma'juj. Kenapa? Karena di daerah situ ada 2 gunung yang tinggi. Lalu Dzulqarnain tidak menjawab apa keinginan mereka. Kalau kamu memberi upah, Dzulqarnain melihat mereka tidak mungkin kasih upah. Saya tidak akan minta upah. Tapi Dzulqarnain di sini mengatakan, kalau kamu ingin ada dinding yang besar, a'inuni bikuwatin, supaya aku bisa membuat dinding yang besar di antara 2 gunung itu. Atuni zubul hadid. Oke lah, itu besi-besi potongannya bawa ke sini. Jadi dalam sejarahnya apakah Dzulqarnain yang potong besi? Tidak. Dzulqarnain minta supaya potongan-potongan besi itu dibawa. Hatta idza sawa baina sodafain, ini berarti teknologi tinggi, bekerja sama dengan masyarakat awam. Dibawa itu potong besi yang potong besi, lalu sudah sampai ke gunung, sudah menumpuk. Bukan bata Pak, bukan herbal, bukan batako, bukan besi ditumpuk ke atas, lalu unpuhu, coba itu ada tembaga, tiupkan tuh api ke situ. Jadi mereka niup itu api ke tembaga sehingga menjadi cairan. Lalu uprika al-hikitro, setelah selesai ditumpuk, lalu itu Dzulqarnain menuangkan tembaga yang sudah cair ke tumpukan itu besi sehingga jadi kuat. Makanya Pamas tahu ayah daru itu Ya'juj Ma'juj tidak bisa nerjang ke sana, memang tinggi. Wa masalahul nukba, dan juga tidak bisa membolongi sebab kuat. Ini tagnya Pak, tagnya. Hada rahmatu min rabbi, inilah rahmat Rabbku, aku diberikan oleh Allah kekuatan seperti ini, bisa membuat teknologi tinggi, membuat benteng besar, kuat, sama dengan gunung yang tinggi. Tetapi di sini ada kalimatnya, idza jawadul jalaka, nanti ada hancurnya. 7 Hijriah yang saya sebutkan tadi, itu benteng itu rubuh, makanya muncul tadi bangsa Tartar dan Mongol sehingga umat Islam kalah. Itu Pak, itu di 7 Hijriah. Oleh siapa? Raja Genghis Khan namanya, pimpinannya. Nah, ini ada kalimat berikutnya Pak. Itu dulu di Baghdad, di Irak. Ini ada kalimat berikutnya, tarokna ba'dhum yaumaini yamuju min ba'din. Nanti si Ya'juj Ma'juj itu akan berbaur. Di sini maksudnya dalam tafsirnya itu menggoda manusia. Persoalan konteksnya sekarang apa? Satu, Ya'juj Ma'juj itu akan ada orang yang bengis, tapi Genghis Khan tadi itu mungkin bengis bahasa Sunda dari Genghis ya. Itu memang akan ada 2 kelompok yang selalu mengganggu dan merusak tatanan pertanian, perkebunan, kesehatan, dirusak itu oleh 2 kaum. Kedua, apa yang dimaksud tadi zubul hadid? Benteng di sini besar adalah konteksnya ketika ada Ya'juj Ma'juj, umat Islam harus dibentengi dengan akidah, syariat dan akhlak. Itu maksudnya. Sehingga Ya'juj Ma'juj tidak tembus, tidak bisa mengganggu kepada kita. Makanya disebut Al-Quran, hatta idza futat Ya'juj Ma'juj wa hum min kulli janbin yansilun. Ini dalam surat Al-Anbiya ayat 96. Apabila itu Ya'juj Ma'juj sudah timbul, wa hum min kulli janbin yansilun, dan mereka akan turun dengan cepat dari setiap bangunan-bangunan tinggi. Jadi bakal keluar itu Ya'juj Ma'juj. Itu kita Ya'juj Ma'juj sudah ada. Kemudian nanti turun Nabi Isa, dan Nabi Isa membawa kaum muslimin naik ke Gunung Tur. Gunung Tur di mana? Watini, Zaitun, Waturi sini, naik ke Gunung Tur, kemudian dikejar oleh Ya'juj Ma'juj. Tidak bisa dikalahkan oleh Nabi Isa dan kaum muslimin. Tetapi dengan sunnatillah Allah mengutus itu penyakit. Penyakit apa? Yaitu lalat dan belatung, membunuh Ya'juj Ma'juj yang cukup banyak. Disebut tadi yamuju fi ba'din, mereka berbaur dan akhirnya pada mati mereka. Jadi matinya Ya'juj Ma'juj adalah oleh satu wabah bencana yang mereka sebenarnya menurut hadis itu oleh mereka sendiri, tidak tahu bahwa itu merusak. Itu disebut senjata nuklir. Jadi senjata nuklir itu tidak akan memusnahkan yang lain, memusnahkan kepada kaumnya sendiri. Seperti kita kenal berapa rudal yang oleh orang Israel atau Zionis begitu mau diludahkan ke rumah sakit, merudal mereka. Ini sekarang sudah seperti itu. Ini adalah sejarah. Karena itu Bapak Harisma, kesimpulannya ya, ada asap karena ada api. Apa kesimpulannya? Pertama, jangan suka bermain api. Minimal Bapak akan kena asap, dan lebih parah akan hangus kena sebab api. Itu satu. Kedua, kita harus merumuskan yang baik. Ketika ada persoalan,
mukodam sugro di dalam ilmu logika semantik harus benar. Rumus pertama benar, kemudian rumus kedua, ketiga. Itu rumus kedua adalah mukodam kubro, dan rumus ketiga namanya natijah. Natijah kesimpulan. Tidak benar orang akan menyimpulkan kalau rumus pertama, kedua tidak benar. Seperti tadi sampaikan, kalau dia mau ngomongnya jujur, sidik, maka dia akan baik masuk surga. Kalau dia pendusta, maka dia akan curang dan jahat sehingga dia masuk neraka. Saya kira apa yang harus disikapi? Kita harus berada di pihak yang benar supaya kita masuk surga. Jangan di pihak yang salah. Siapa yang bisa mengatakan benar itu benar? Sok jawab. Siapa yang mengatakan benar itu benar? Ada orang yang sehat. Kalau orang tidak sehat, benar jadi salah, salah jadi benar. Itu makanya itu sehat, supaya kita tahu yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Bapak jangan salah mikir. Kalau belajar tafsir Maud bin Diroya, tidak hanya teksnya yang kita baca, tapi konteksnya. Dari surat Al-Kahfi ayat 83 sampai ayat 99 mengindikasikan bahwa kita akan terus diganggu oleh Ya'juj Ma'juj yang selalu merusak tatanan dunia. Kita harus menyikapinya dengan benteng yang kuat. Itu akidah kita kuatkan, hadis kita hafal, Quran hafal dan pahami oleh kita, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Akhirnya kita mau husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.